P2DK itu merupakan salah satu alarm awal yang merupakan red flag. Bisa juga nanti ditindaklanjuti dalam bentuk pemeriksaan. Yang namanya pencatatan atau pembukuan maupun dokumentasinya itu merupakan salah satu benteng utama, benteng pertama. Nah, punya rekening juga laporan SPT, kita akan minta rekeningnya. Bapak rugi atau nggak rugi, ya karena dari omset pajak Bapak harus bayar. Kita bisa mengubah potensi kepemeriksaan menjadi sebuah klarifikasi yang terselesaikan dengan baik. Kalau gitu Pak, gimana dengan penghasilan atau rekening yang kita miliki di luar negeri Pak? Apakah otoritas pajak di Indonesia juga bisa tahu kalau misalkan penghasilan atau rekening tersebut belum pernah dilaporkan di SPT tahunan? Oh, mereka bisa tahu. Karena kan mereka kan sekarang kan ada yang namanya Automatic Exchange of Information ya. Artinya dengan atau AEOI. AEOI ini intinya adalah ya dari Ditjen Pajak, kantor pajak ini bisa mengetahui mengenai aset keuangan, mengenai saldo rekening, mengenai penghasilan, ya bahkan rumah kita yang ada di luar negeri pun juga mereka bisa tahu gitu. Jadi ya kalau memang nanti ada aset atau penghasilan atau saldo rekening yang tidak dilaporkan, mereka akan mendapatkan pertukaran informasi itu secara otomatis. Dan itu nanti kalau misalnya tidak dilaporkan akan menjadi ranah diterbitkan SP2DK ya. Kalau memang itu SP2DK-nya tidak ada penyelesaian, bahkan bisa nanti eskalasi ke pemeriksaan, Pak. Wah, berarti sekarang data perbankan kita udah benar-benar transparan ya Pak, baik rekening dalam negeri ataupun luar negeri. Saya juga pernah dengar Pak, katanya DJP bisa melihat mutasi rekening bank kita di Indonesia Pak. Apa itu benar Pak? Sebenarnya gimana sih Pak mekanismenya? Kalau mutasi saya belum dengar ya, teorinya peraturannya itu kan adalah DJP bisa mengetahui mengenai saldo rekening akhir ya. Nah, kalau sampai mengetahui detail transaksi selama tahun berjalan satu persatu transaksi, rasanya saya belum pernah mendengar. Mungkin kalau misalnya dia tidak pernah melaporkan rekeningnya pada waktu dilakukan pemeriksaan, rekening itu kan diminta gitu loh. Karena dia punya rekening juga laporin SPT, kita akan minta rekeningnya. Nah, dari rekening yang diminta itu mungkin baru bisa diketahui mengenai mutasi debit kreditnya rekening tersebut. Jadi mungkin itu adalah subsequentnya kali ya. Saya baru tahu soal itu Pak. Kalau gitu, gimana dengan halnya transaksi luar negeri yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia Pak? Nah, sebenarnya kan gini, perusahaan di Indonesia itu kan pasti melakukan transaksi luar negeri itu adalah yang membayar outbound payment ya to offshore company. Ada juga yang memang mereka itu mempunyai investasi di luar negeri sehingga mereka mendapatkan penghasilan dari luar negeri. Nah, kalau sifatnya itu adalah outbound offshore payment, mereka kan ada kewajiban. Artinya ada PPh 26 yang mereka harus bayarkan atas dividen, mungkin bunga, mungkin royalti atau jasa yang dibayarkan kepada pihak luar negeri. Nah, kalau yang sifatnya kebalikannya, mereka mempunyai investasi di luar negeri, kemudian mereka tuh nggak mau declare mengenai dividen. Nah, ini bisa ada kemungkinan diterapkan CFC rule, yang Control Foreign Corporation. Artinya kantor pajak bisa menetapkan saat terutang mengenai dividen, atau dikatakan juga dim dividen, kalau misalnya perusahaan itu ternyata yang di luar negeri itu menghasilkan profit. Tapi kita nggak mau declare dividennya. Nah, itu bisa ditetapkan secara sepihak. Ya, mungkin ada cara yang paling elegan, karena di dalam undang-undang CK ya, Undang-Undang Cipta Kerja itu disebutkan, ya boleh tidak diterapkan CFC rule, tapi kita voluntary ya atas laba profit keuntungan perusahaan di luar negeri itu sebesar 30% direpatriasi ke Indonesia dan diinvestasikan ke dalam aset keuangan dan non keuangan di luar negeri, di dalam negeri selama 3 tahun. Ya, jadi dengan cara begitu maka kantor pajak tidak akan menerapkan CFC rule. Oke Pak, nyambung sedikit soal informasi luar negeri nih Pak, yang tadi Bapak sempat sebutkan. Kalau seandainya saya punya usaha di luar negeri, dan atau saya juga kemungkinan punya hubungan dengan perusahaan lain di luar negeri nih Pak, kira-kira DJP bisa tahu nggak? Tetap bisa tahu ya, karena kan BJP ini kan punya akses data yang luas. Jadi dia bisa mendeteksi, artinya mereka mempunyai pohon kepemilikan, mengenai struktur organisasi, mengenai perusahaan-perusahaan afiliasi, data beneficial owner, ya. Nah, di samping itu kan dari laporan-laporan SPT mereka kan akan tetap keep
oh ternyata ini transaksi yang di luar negeri, audit report juga mereka juga akan keep. Jadi mereka, apalagi dengan adanya automatic exchange of information, jadi itu mudah sekali bisa diketahui gitu loh. Anda bertransaksi dengan siapa, penghasilannya dari mana. Ya, jadi kita nggak bisa contoh punya penghasilan dari luar negeri. Nah kalau nggak, bagaimana kita mencatatnya kalau kita mempunyai transaksi dengan perusahaan afiliasi di luar negeri tapi tidak mencatat apa-apa gitu kan? Ya, mungkin cukup riskan lah. Menurut pandangan kami sih transaksi yang tidak dicatat itu riskan gitu loh.